Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hamid, NIM 234110102102. Ingin menceritakan sebuah peradaban Islam di daerah Banyumas. Menceritakan peradaban Islam di daerah Banyumas. Untuk Islam sendiri sebenarnya tersebar luas ke seluruh penjuru negara Indonesia, sehingga mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Salah satunya yaitu di daerah Banyumas, dengan daerah yang cukup luas dan kapasitas penduduk yang tidak kalah luas. Selain dari daerahnya yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak, Banyumas juga memiliki sebuah sejarah yang cukup menarik, yang tidak kalah menariknya dengan sejarah-sejarah lainnya. Saya mengambil cerita ini dari guru saya, beliau Syekh Zurul Anam Hisam, putra dari Syekh Hisam Sudi, dan Syekh Hisam Sudi juga berketurunan dari pendiri di desa di daerah Banyumas, beliau Syekh Sudi. Guru saya menceritakan abahnya beliau yaitu Syekh Sudi, mbahnya beliau yaitu Syekh Sudi, pada abad keberapa gitu saya lupa. Di zaman dahulu itu Syekh Sudi kabur dari perang sehingga menemukan sebuah daerah di daerah Banyumas, yaitu di daerah Gebasen, yang masih rimbun dengan hutan-hutan pepohonan dan lainnya. Pada saat itu beliau membersihkan daerah tersebut itu dari pohon-pohon rimbun yang ada di situ, sehingga beliau mendirikan sebuah daerah dengan nama Leler Gebasen. Beliau menikah dan memiliki anak turun-temurun hingga ke guru saya, beliau Syekh Zurul Anam Hisam. Abah Syekh Zurul Anam yaitu beliau Syekh Hisam Sudi belajar tentang ilmu agama yang diambil dari kitab-kitab kuning. Beliau mencari ilmu hingga ke luar negeri terkait kitab-kitab kuning yang menerangkan tentang agama lebih dalam. Selain beliau, Syekh Hisam Sudi belajar hingga ke penjuru-penjuru dunia, ke dunia seberang. Putra beliau juga belajar ke negara-negara seberang seperti Kairo, Mesir, dan lain-lainnya, sehingga beliau bisa dijuluki sebagai ulama atau wali yang mulia di daerah Banyumas. Beliau juga memiliki keturunan yang tidak kalah alim-alimnya dari kerabat-kerabatnya yang berada di daerah Banyumas, yang juga ikut serta menyebarkan sebuah ajaran-ajaran agama yang sudah dipelajari oleh beliau. Salah satunya yaitu seperti mempelajari kitab nahwu, shoroh, fikih, dan lain-lain. Beliau juga mendirikan pondok pertama yang beliau
beliau bangun, yaitu Syekh Hisam Zuhdi. Itu beliau mendirikan sebuah pondok yang bernama At-Taujiih Al-Islami dengan kapasitas pada waktu itu masih sedikit, dibilang sedikit karena pada saat itu penduduk di daerah Banyumas tersebut, yaitu di daerah Leler, masih sedikit, belum banyak. Selang waktu menurun kepada putra beliau, putra Syekh Hisam Zuhdi, yaitu Syekh Zurul Anam Hisam. Beliau juga ikut membangun sebuah pondok yang bernama At-Taujiih Al-Islami 2 dengan kapasitas yang kian meningkat jumlah santri dan santriwatinya, sehingga beliau juga memiliki murid-murid yang banyak dan ikut mengajar anak-anak atau santri-santri yang mondok di pesantren tersebut. Beliau juga melakukan kerjasama di Mesir, Kairo, dengan tujuan untuk membantu para santri-santri yang bisa atau mampu melakukan sebuah yang bisa melakukan sebuah rintangan atau sebuah tantangan, sehingga dapat diantar ke luar negeri dengan Jumat-Jumat. Selain itu juga Syekh Zurul Anam Hisam memiliki kerabat di daerah Sarang, Rembang, dari keluarga besar Syekh Maimun Jubair, yang putrinya beliau Syekh Woro Maimun Jubair yang menikah dengan beliau Syekh Zurul Anam Hisam, sehingga peradaban Islam di Banyumas juga memiliki hubungan yang erat dengan daerah-daerah lainnya. Di antaranya yaitu beliau yang memiliki istri atau garwo dari keturunan Syekh Maimun Jubair, seorang ulama yang diakui dunia. Beliau meninggal di Mekah pada saat melakukan umroh dan dimakamkan juga di Mekah, yaitu ditempatkan di Maklah. Di Banyumas juga ada beberapa ulama atau seorang pintar yang membangun sebuah musola. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Mukri yang membangun musola kecilnya sebagai tempat ibadah sekaligus memulai penyelenggaraan pengajian atau sebuah ajaran-ajaran yang sekiranya patut atau diajarkan. Ada beberapa ulama atau seorang pintar yang membangun sebuah musola. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Mukri yang membangun musola kecilnya sebagai tempat ibadah sekaligus memulai penyelenggaraan pengajian atau sebuah ajaran-ajaran yang sekiranya patut atau diajarkan kepada para penduduk di daerah tersebut. Lambat laun seiring perjalanan waktu, masyarakat sekitar mulai tertarik dengan ajaran-ajaran beliau, Kiai Haji Muhammad Mukri. Banyak dari mereka yang mulai mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian atau belajar ajaran-ajaran beliau. Perkembangan tersebut yang dari musola kecil di Desa Siru, Kecamatan Kemeranjen, itu berubah menjadi sentral pendidikan agama Islam dalam putaran waktu yang hadir.
Jumlah yang mengikuti pengajian terus bertambah kian bertambah sehingga banyak yang mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dengan sekian banyak orang sehingga terus menyebarluaskan ajaran-ajaran beliau dan menurunkan semua pelajaran yang telah diberikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Mukri. Bertambah masyarakat dari luar desa yang ikut mengikuti pengajian Mbah Mukri menyebabkan musala kecil yang ada sudah tidak kuat menampung banyaknya jamaah, sehingga pada tahun 1925 Hijriah dibuatlah kotakan atau kamar kecil sederhana di sebelah utara musala untuk menampung banyaknya jamaah. Tokoh di balik pendirinya musala tersebut yaitu beliau Kiai Haji Muhammad Mukri, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Mukri. Dia adalah putra ketiga dari bersaudara yang semuanya perempuan keturunan Kiai Haji Muhammad Nur, yang merupakan salah satu dari pasukan inti Pangeran Diponegoro. Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjan menjadi kawah Canda Mukra, Candra di muka pertama bagi Haji Muhammad Mukri. Dalam penyebaran ajaran Islam, sebuah wilayah yang masih antah berantah dikelilingi rawa-rawa dipenuhi semak-semak belukar serta terdapat banyak binatang buas menjadi instrumen. Di tempat tersebut dahulu kala juga masih dibilang angker, sehingga beliau membersihkan atau menyebar atau mensucikan atau mengikat semua jin-jin yang terdapat pada tempat tersebut. Di Desa Leler dulunya juga sebuah hutan yang rimbun yang masih dibilang bukan sebuah wilayah yang pantas untuk ditempati, sehingga beliau Syekh Zuhdi membersihkan tempat-tempat tersebut dari pohon-pohon atau dari gangguan atau dari penunggu-penunggu di tempat tersebut, sehingga tempat tersebut berkembang hingga sekarang dan menjadi wilayah yang dibilang sebagai tempatnya mencari ilmu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahpahaman mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.